Selamat pagi saudara, berjumpa bersama saya Ninda Destiani di Kompas Jabar Sepekan yang akan menyuguhkan berita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Di antaranya, arus balik mulai padat di jalur Pantura, pemudik didominasi roda 2. Arus balik di stasiun Cirebon melonjak hingga 30.000 penumpang. Pantai Pelabuhan Ratu diserbu wisatawan manfaatkan libur Lebaran. Arus lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat menuju Jakarta, Kamis 3 April 2025 terpantau mulai ramai dilintasi kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Para pemudik juga terpantau memanfaatkan sejumlah tempat istirahat di jalur arteri. Kamis 3 April 2025. Arus lalu lintas pemudik yang melintasi jalur arteri Karawang yang akan kembali ke Jakarta masih terpantau cukup lancar. Meski kendaraan mulai tampak banyak melintasi jalur tersebut. Biasanya kendaraan arus balik akan mengalami peningkatan pada siang hari hingga malam pada puncaknya. Karena para pemudik dari Jawa Tengah baru sampai Karawang pada siang dan sore. Sementara untuk para pemudik yang pagi ini sudah melintasi jalur Karawang, mereka yang berasal dari wilayah Jawa Barat, seperti Cirebon dan Indramayu, dan sebagian Jawa Tengah yang mulai berangkat pada hari Kamis dini hari. Para pemudik memilih kembali ke Jakarta lebih awal karena untuk menghindari kepadatan lalu lintas pada puncak arus balik yang diprediksi akan mulai terjadi pada akhir pekan ini. Arus kendaraan di tol Cipularang Purwakarta, Kamis pagi 3 April 2025 ramai di kedua arah. Selain mulai meningkatnya volume kendaraan arus balik ke Jakarta, kendaraan wisata ke arah Bandung juga masih ramai. Pantauan memasuki H+3 Lebaran, volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cipularang Purwakarta ramai lancar. Ramainya kendaraan baik arus balik menuju Jakarta yang meningkat maupun kendaraan ke arah Bandung yang hendak mengisi liburan Lebaran untuk berwisata. Terpantau di kilometer 81 tol Cipularang wilayah Jatiluhur Purwakarta, kendaraan didominasi mobil pribadi serta armada bus. Meski ada peningkatan volume, namun arus kendaraan di kedua arah relatif lancar, karena truk dengan sumbu 3 ke atas masih belum beroperasi. Diperkirakan volume arus kendaraan di tol Cipularang akan kembali meningkat dengan prediksi puncaknya pada akhir pekan nanti. Kondisi arus balik di jalur Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat terpantau mulai padat. Kendaraan pemudik yang didominasi roda 2 mulai memenuhi ruas Pantura hingga meluber ke trotoar. Sejumlah pemudik mulai tampak memadati ruas Simpang Pemuda Kota Cirebon pada Kamis pagi 3 April 2025. Mereka mulai mengantri dan memanjang sekitar 500 meter dari yang sebelumnya tidak ada antrian. Tampak para pengendara nekat melintasi ruas trotoar di titik ini. Sebagian pemudik tampak tidak sabar lantaran penuhnya kendaraan di jalur utama. Perjalanan mereka tersendat melintasi Simpang Pemuda yang merupakan persimpangan besar di Kota Cirebon. Titik ini menjadi salah satu pusat kendali petugas selama puncak arus mudik dan arus balik tiap tahunnya. Kepadatan pada Kamis siang ini kian memanjang dari Jalan Perjuangan hingga Simpang Pemuda yang melebihi jarak sekitar 500 meter. Para pemudik hanya dapat memacu kecepatan secara perlahan untuk menghindari tabrakan dengan pengendara lainnya. Terjebak macet di mana aja, Pak? Indramayu, Pak. Indramayu. Ini dari mana mau kemana tadi?
Dari Brebes, dari Jatibarang Brebes mau ke Bekasi. Sendirian aja atau? Sendirian, Pak. Sendirian. Arus balik ke Jakarta dari stasiun Daop 3 Cirebon melonjak drastis pada Kamis 3 April 2025. Sejak 1 hingga 3 April lebih dari 30.000 penumpang menuju Jakarta. Sejumlah penumpang KAI Daop 3 Cirebon ini masih memadati ruang tunggu pada Kamis pagi 3 April 2025. Mereka yang datang langsung mencetak tiket lalu boarding untuk dapat naik ke rangkaian kereta yang dituju. Perolehan tiket pada 3 hari pasca Lebaran ini cukup sulit. Para penumpang telat memesan tiket beberapa hari sebelum keberangkatan karena tingginya peminat. Ke arus balik ke Bogor dan Depok. Kapan mulai kerja? Insya Allah tanggal 8. Tanggal 8. Jadi harus berbagi waktu Lebaran di Bogor dan di Depok. Muhibudin, manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon menyampaikan tren arus balik tertinggi per tanggal 1 hingga 3 April ini. Tanggal 1 April ada 9.800 penumpang, tanggal 2 ada 11.700, dan tanggal 3 ada 10.000 penumpang. Dalam 3 hari ini sudah ada 30.000 penumpang ke Jakarta. Ini penumpang yang balik ya, itu sudah cukup banyak gitu ya. Sekitar 8.000 orang naik di stasiun di wilayah Cirebon. Untuk sebetulnya di tanggal kemarin itu termasuk jumlah penumpang yang sangat tinggi, jadi sekitar 11.000 penumpang. Ya. Dan tanggal 1 sebelumnya itu sekitar 9.800 penumpang yang naik di seluruh wilayah Cirebon. Pada arus mudik, arus balik tahun 2025, ada 137 rangkaian kereta api yang mengantarkan para pemudik ke stasiun Daop 3 Cirebon. Sedangkan kereta yang mulai diberangkatkan dari Cirebon ada 7 rangkaian kereta api. Pada arus mudik yang turun di stasiun 21 hingga 1 April sebanyak 105.700 penumpang. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Hati-hati Pananan. Pantai Pelabuhan Ratu diserbu wisatawan manfaatkan libur Lebaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar Sepekan. Saudara, libur Lebaran sejumlah lokasi pantai di wilayah Pantai Pelabuhan Ratu dipadati para wisatawan dari berbagai daerah. Ribuan wisatawan tersebut berdatangan untuk berliburan bersama keluarga. Inilah suasana ribuan wisatawan memadati sejumlah pantai yang berada di wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat para wisatawan tersebut sedang bermain dan berenang di Pantai Pelabuhan Ratu yang berlibur bersama keluarga. Ribuan wisatawan ini berdatangan dari berbagai daerah. Basarnas beserta puluhan potensi SAR lainnya melakukan penjagaan di sejumlah titik pantai guna mengantisipasi terjadi laka laut. Sejumlah alat retrikasi yang digunakan untuk pertolongan pun disiapkan. Petugas SAR disebar di sejumlah titik untuk memberikan himbauan kepada para wisatawan agar tetap waspada karena gelombang pasang bisa terjadi kapan saja. Basarnas serta potensi SAR berjumlah kurang lebih 50 personil yang kita bagi di beberapa titik, di antaranya Pantai Batu Bintang PLTU Pelabuhan Ratu, Pantai Istiqomah Citepus Pelabuhan Ratu, Pantai Karanghau Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sementara itu di ruas arteri jalur Pelabuhan Ratu, kemacetan pun terjadi di sejumlah ruas.
ribuan kendaraan berdatangan dari arah Sukabumi masuk ke pantai Palabuhan Ratu. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Arus balik Lebaran mulai ramai di Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Ternyata membawa berkah tersendiri bagi para pedagang jajanan khas Indramayu. Pasalnya, para pemudik yang hendak balik ke Jakarta, mereka menyerbu pedagang jajanan khas Indramayu dijajakan di sepanjang jalur Pantura Indramayu. Jajanan khas Kabupaten Indramayu yang dijajakan di jalur Pantura, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ternyata memiliki daya tarik tersendiri buat pemudik dari arah Jawa menuju Jakarta yang melintas di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu. Sehingga tidak sedikit pemudik yang hendak kembali ke Jakarta mampir untuk membeli jajanan khas Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang dijajakan oleh pedagang di sepanjang jalur Pantura, tepatnya di Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini. Sejumlah pemudik mengatakan mereka setiap kembali ke Jakarta mampir dan membeli jajanan khas Indramayu, Jawa Barat. Di antaranya mangga gincu dan mangga aru manis hingga jajanan lain seperti kerupuk kulit dan kerupuk udang khas Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Untuk saudara aja, ya. Buat saudara aja udah sih gitu aja. Apa aja yang dibeli nih? Apa ya? Ya, kayak gitu aja sih Pak. Ini sering di tiap tahun untuk setelah mudik? Saya jarang Pak, karena istri orang Bekasi sih. Paling kadang 2 tahun sekali, kadang setahun sekali gitu. Oh. Banyak, ada kerupuk, terus ada oleh-oleh yang lain, banyak. Ini kalau ini dari mana ke mana? Ini dari Karawang. Dari Karawang ya. ke? Oh, dari Karawang ya. Dari Majasi mau ke Karawang. Oh, ya Cirebon. Ya. Ke Karawang ya. Ya. Sementara, dengan mulai ramainya arus balik dari arah Jawa menuju Jakarta ini, penjualan jajanan khas Indramayu seperti mangga gincu, mangga aru manis, hingga kerupuk kulit dan kerupuk udang meningkat diburu pemudik yang hendak kembali ke Jakarta sebagai oleh-oleh keluarga dan kerabat di sana. Ya kalau di musim-musim sih, kalau hari biasa mah biasa, cuman kalau yang diharapin orang jualan tuh mudikan yang lumayan tuh. Kayak saat ini ya? Iya, saat ini nih. Mudikan. Ada yang paling diminati apa Pak? Yang diminatinya mangga utama. Mangga. Iya, utama mangga. Selain buah mangga gincu dan mangga aru manis, para pedagang di sepanjang jalur Pantura Indramayu ini juga menjual jajanan khas Kabupaten Indramayu lainnya, seperti ikan asin, terasi, kerupuk melarat, dodol mangga, hingga dodol khas Garut yang dititipkan kepada pedagang setempat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Kompas Jabar sepekan. Saudara, kami mengajak Anda kulineran di tempat Hidden Gem di Kota Bandung, menyantap makanan jadul dengan suasana antik halaman rumah nenek. Berlokasi di perumahan di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung, halaman rumah yang rindang disulap jadi tempat makan dengan suasana tempo dulu. Kesan rumah nenek langsung terasa karena tumpukan barang antik yang tertata cantik di sini. Pemiliknya memang menyukai barang antik. Ya kebetulan ini tuh rumah ownernya. Rumah ownernya tuh berasa kayak di rumah nenek banget. Karena ownernya ini suka banget barang-barang vintage gitu. Tentunya tempat ini cocok untuk Anda yang menyukai suasana tenang
untuk sejenak kabur dari hiruk-pikuk kota sambil menyantap masakan rumah nenek. Ada nasi goreng kampung, bistik sapi, sop buntut, sampai pisang goreng dengan keju yang melimpah. Yang juga tak boleh ketinggalan adalah es kiamboy yang belum banyak ditemui. Kiamboy merupakan manisan plum asal Tiongkok. Kiamboy memiliki perpaduan rasa eksotis, yakni manis, asam, dan asin. Diracik dengan jeruk nipis peras serta batu es, membuat setiap tegukan es kiamboy terasa menyegarkan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Masjid Al-Jabar ialah masjid yang menjadi destinasi wisata religi favorit bagi umat muslim saat bulan Ramadan. Dengan keindahan arsitektur, kegiatan ibadah, takjil gratis, hingga suasana khidmat menjadi daya tarik utama pada Masjid Raya Al-Jabar, Kota Bandung. Masjid Al-Jabar yang terletak di Gede Bage, Kota Bandung, menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama bulan suci Ramadan. Keindahan arsitektur ikoniknya dipadukan dengan beragam kegiatan ibadah, menjadikan masjid ini magnet wisata religi bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar kota. Sejumlah program pun diadakan untuk mengisi waktu selama Ramadan. Maka dari itu, sejak awal Ramadan, Masjid Al-Jabar dipadati oleh jamaah yang ingin melaksanakan sholat tarawih, mengikuti tausiah, mengaji bersama, serta menikmati keindahan masjid di malam hari. Pancaran cahaya warna-warni dari kubah dan dinding kaca menjadi daya tarik utama, membuat suasana ibadah semakin hikmat dan menyejukkan hati. Tak hanya itu, masjid ini juga menyediakan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, seperti buka puasa bersama, serta kegiatan sosial lainnya. Jamaah dapat menikmati hidangan takjil gratis yang disediakan sebanyak 500 porsi dalam setiap harinya. Tentu, hal ini menambah kebersamaan dan semangat untuk berbagi di bulan suci. Oke, kegiatan yang pertama itu di bulan suci Ramadan udah pasti salat 5 waktu ya. Salat 5 waktu, terus untuk program unggulan kita waktu tahun sekarang itu yaitu pertama ada One Day One Juz, terus One Day One Hadis, terus kajian bada subuh setelah sholat subuh dan kajian bada zuhur. Dan kalau untuk imam taraweh dan kultum tarawih udah seperti biasa tahun-tahun kemarin. Dan untuk tahun sekarang itu dibuka kembali, awal dibuka yaitu Qiyamul Lail. Jadi kita menerima sholat malam Qiyamul Lail 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dibuka full 24 jam. Nah, karena tahun kemarin belum ada seperti itu. Keunikan dari masjid ini adalah berbentuk seperti setengah bola raksasa dengan ukuran 99 x 99 meter dan tinggi 40 meter. Masjid ini dikelilingi oleh 4 menara yang menjulang setinggi 99 meter. Selain itu dikelilingi juga air danau sehingga dari kejauhan seperti terapung di atas air. Dan yang unik pula adalah Masjid Al-Jabar memiliki 27 pintu masuk yang mewakili 27 kota, kabupaten yang ada di Jawa Barat. Dengan luas 25,99 hektar, masjid ini dapat menampung hingga 38.000 jamaah. Sehingga yang datang ke Al-Jabar bukan hanya dari kota Bandung saja, melainkan jamaah yang hadir dari luar provinsi hingga luar negeri pun hadir di sini. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Ninda Destiani pamit undur diri, sampai jumpa.